Shalom Bapak Ibu Saudara, salam jumpa kembali dalam renungan harian kita pada hari ini, Selasa tanggal 15 Juni 2021. Nas firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai 27 dengan perikop Yerusalem yang baru, dan tema yang akan saya sampaikan dalam renungan firman Tuhan adalah atmosfer indah untuk kemuliaan Tuhan, dan penekanan dalam ayatnya terdapat dalam kitab Wahyu pasal 21 bagian ayat yang ke-27. Dengan demikian bunyinya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Mari kita bersatu dalam doa, kita mohon kuasa Tuhan bekerja untuk mendengarkan firman-Nya. Allah Sophia, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami siap sedia untuk mendengarkan suara kebenaran Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar dengan sungguh-sungguh dan rendah hati kami boleh menerima. Hati yang bersih dapat memahami, mampu untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu, biarlah setiap perkataan yang keluar, suara kebenaran Tuhan yang bekerja. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kota mana yang menurut saudara paling baik dan menyenangkan untuk saudara tinggal? Masing-masing kita tentu akan menjawab berdasarkan atas kenyamanan atau hal yang menyenangkan menurut dan yang dirasakan oleh kita. Satu contoh, ada yang senang misalnya tinggal di Jakarta, tetapi tidak senang menetap di Jakarta karena sering macet dan banjir. Yohanes mendapatkan penglihatan tentang sebuah kota yang lebih baik daripada semua kota yang pernah Yohanes lihat. Begitu indahnya hingga Yohanes menyebutkan di ayat 11 sampai dengan 21 itu menggambarkan berbagai batu yang berharga, yang megah, yang indah, yang luar biasa, menakjubkan. Yohanes melihat ada bangsa-bangsa dan raja-raja beraktivitas di dalamnya. Dalam ayat 22 sampai 23 demikian bunyinya, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan yang paling luar biasa, kota Yerusalem baru itu disebutkan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ayat 11 dikatakan, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, terjernih seperti kristal. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, kenapa disebut sebagai kemuliaan Tuhan? Karena Tuhanlah yang berdiam di dalam kerajaan-Nya. Dalam ayat 22 sampai 23 berkata demikian, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu
tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu adalah lampunya. Dikatakan juga kepada kita bahwa di kota itu, Yerusalem baru, tidak ada dosa. Ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Artinya, tempat yang bebas dari pencuri, pendusta, pengejek, pembunuh, dan semua pelaku kejahatan lainnya. Bapak Ibu Saudara, Babel melambangkan manusia yang terbelenggu dan dimurkai Allah. Yerusalem baru adalah manusia, umat yang sudah ditebus Kristus, milik Allah sendiri. Melalui firman Tuhan ini, makna untuk kita adalah kita yang telah ditebus Kristus, Sang Anak Domba Allah, dan setia sampai akhir hidup kita, kelak akan tinggal di kota itu, yaitu Yerusalem baru. Dan untuk menuju ke kota itu, Yerusalem baru, maka marilah saudara-saudari, kita memulai dari sekarang untuk setiap aktivitas kita lewat berbagai kesempatan, yaitu melalui persekutuan kesaksian diakonia kita, dengan melakukan kebenaran dan keadilan Tuhan, kekudusan dan kasih-Nya, kemuliaan dan kehormatannya, sehingga kesetiaan kita dalam iman membukakan Yerusalem baru yang mendorong kita semakin rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, dan kita mengalami saat ketika Ia datang untuk menjemput kita. Karena itu, Yesus mengajarkan supaya kita bersiap-siap, supaya kita waspada dan sadar bahwa ada hubungan antara masa kekekalan dengan yang kita hidup saat ini. Apa yang kita punya, harta, kekayaan, jabatan, pekerjaan, dan lain-lain, adalah untuk memuliakan Tuhan. Belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja untuk Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Yohanes, bahwa mempelai Anak Domba adalah semua jemaat Allah yang bersatu, atau bersama-sama hidupnya harus tidak bercela. Dengan adanya kematian kita, tentu saja menyadarkan kita atas keterbatasan kita, bahwa suatu saat kita akan bertemu dengan pencipta kita, yaitu Allah Bapa yang di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam keterbatasan kita inilah kita tidak memberontak dan melawan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, permata yang begitu indah saat ini yang kadang kita hargai lebih dari apa saja. Jangan pernah kita menghargai apapun dari dunia ini. Berapapun harga dan nilainya, jangan pernah ingin memiliki hal-hal yang kita cari yang ada di dunia ini, atau iri pada orang lain yang lebih mempunyai lebih daripada kita. Fokuslah hanya pada Tuhan dan kemuliaan-Nya. Ayat 27, tidak ada yang najis, tidak ada kekejian, tidak ada dusta dan lain-lain. Hanya ada suasana yang indah dan mulia untuk Tuhan, atmosfer indah untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak bermain-main dengan dosa. Betapa kita harus takut di hadapan Tuhan dan selalu hidup suci dan kudus. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat, tetap semangat. Amin.